Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang gaib ataupun yang tidak kasat mata. Hukum bagi umat Islam untuk mempercayai atau mengimani adanya malaikat adalah wajib, karena itu merupakan rukun iman yang kedua. Dan sekarang, dari apakah malaikat itu diciptakan dan bagaimana cara malaikat itu untuk mengemban tugasnya? Maka dari itu, sekarang kita akan membahas, karena itu sangat penting bagi kita umat Islam untuk mengetahui agar bisa menumbuhkan keimanan kita sebagai umat Islam. Jadi, menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mengatakan di sana bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sebagaimana hadisnya, yakni an Aisyah qalat qala Rasulullah SAW khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal janna min marijin nari wa khuliqal adama mimma wusifa lakum, yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin itu diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Jadi, seperti yang akan kita bahas sekarang adalah hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan ataupun sains. Jadi yang akan kita ambil di sini adalah teori relativitas Einstein, yang di sini mengatakan secara pandangan ilmu fisika ataupun sains, cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik yang kecepatannya itu bisa menempuh 300 juta meter per second atau setara dengan 1.080 juta kilometer per jam. Gelombang elektromagnetik ini secara perambatannya itu dia itu tidak memerlukan perantara ataupun medium. Medium tersebut yakni yang berupa zat padat, zat cair, ataupun gas. Jadi, seperti yang kita ketahui, cahaya itu memiliki kecepatan 300 juta meter per second atau setara dengan 1.080 juta kilometer per jam. Artinya, dalam 1 detik saja, cahaya bisa menempuh jarak sebanyak 300.000 kilometer, atau dalam sejam bisa menempuh jarak sebanyak 1.080 juta kilometer per jam. Artinya, kecepatan seperti ini adalah kecepatan terbesar yang telah ditemukan, dan belum ada kecepatan benda seperti ini yang paling besar selain kecepatan daripada cahaya. Jadi, di sini ada salah satu teori fisika yang berhubungan dengan cahaya adalah teori relativitas Einstein. Hal ini bisa dilihat dari persamaan-persamaan teori relativitas Einstein yang selalu melibatkan kecepatan cahaya. Sebagai contoh persamaan relativitas massa dan relativitas waktu. Persamaan relativitas massa Einstein adalah sebagai berikut. M, yang berarti massa benda ketika bergerak, sama dengan MO, yang berarti massa benda ketika diam, per akar 1 dikurang V kuadrat, V yang berarti kecepatan gerak benda, per C kuadrat, C yang berarti kecepatan cahaya. Jadi, kita akan menganalisis teori Einstein. Malaikat dari cahaya berarti kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, yang berarti V sama dengan C. Jika data ini kita masukkan ke persamaan relativitas massa Einstein, maka akan diperoleh massa malaikat seperti berikut. M sama dengan MO per akar 1 dikurangi C kuadrat per C kuadrat. M sama dengan MO per akar 1 dikurangi 1. M sama dengan MO per akar 0. M sama dengan MO per 0. Jadi, massa di sini hasilnya adalah tak terhingga. Tampak bahwa dari hasil perhitungan dengan menggunakan relativitas massa Einstein di atas, massa malaikat jika bergerak menjadi tak terhingga atau sangat besar.
Dengan keberadaan malaikat yang diciptakan dari cahaya, maka akan sangat memudahkan sekali bagi malaikat dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa dipahami, mari kita cermati beberapa fakta dari malaikat tersebut. Misalnya, malaikat Israel yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa makhluk yang bernyawa. Sebut saja manusia di permukaan bumi ini dalam waktu yang bersamaan di Lombok dengan di Amerika, dan di beberapa tempat di belahan bumi ini meninggal dalam waktu yang bersamaan. Kalau malaikat itu tidak dari cahaya, itu tidak mungkin. Tetapi karena malaikat dari cahaya, maka ketika bergerak dalam 1 detik saja, sudah bisa menempuh jarak 300.000 km. Jika dibandingkan dengan keliling bumi yang kurang lebih sebesar 40.000 km, maka dalam 1 detik, malaikat bisa keliling bumi sebanyak 7,5 kali. Selanjutnya, jika dilihat dari masanya saat bergerak yang menjadi tak terhingga, sehingga dapat menutup seluruh jagat raya, dengan keberadaan yang demikian akan semakin mempermudah tugasnya. Tapi jika malaikat tidak bergerak, masanya bisa saja kecil, sebagaimana yang tersebut ketika Nabi menerima wahyu malaikat Jibril datang kepada Nabi seperti layaknya sahabat Nabi yang bernama Dahiyah. Jadi masanya ketika itu sama dengan masa manusia. Di kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dari cahaya. Sesuai dengan analisis sains maupun fisika, itu sudah sangat cocok dengan tugas yang diembannya. Kalaupun malaikat itu bukan dari cahaya, maka sangat sulit bagi malaikat untuk melaksanakan tugasnya. Fakta ini bisa menambah keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat sesuai dengan cermat dan teliti. Tidak ada celah apapun. Kalaupun pemahaman manusia belum sampai, bukan berarti Allah yang lemah. Akan tetapi, pemahaman manusialah yang lemah, yang belum menjangkau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.